Tuhan, Engkau adalah Allah dan Engkau adalah Tuhan yang mencipta seluruh semesta ini Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia. Bahkan melalui lagu ini Tuhan, kami mengakui Tuhan, bahwa Engkau Allah Tuhan, Allah yang sanggup membuat mujizat, bahkan membuat mujizat sejarah. Bapa, ampuni Tuhan setiap kami yang terkadang meragukan Engkau. Ampuni Tuhan setiap kami yang terkadang tidak setia Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami kembali belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biar Allah Roh Kudus, Allah terus Tuhan menanamkan benih-benih firman ini di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar. Dan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pengurapan kepada hamba-Mu yang bodoh itu Tuhan. Dalam berkata-kata Bapa, ya semua yang hamba-Mu sampaikan berasal dari Engkau saja. Engkau Allah pemegang kendali Tuhan, setiap sinyal-sinyal Tuhan, dan dengan otoritas Tuhan kami mau bebaskan Tuhan semua yang bukan dari Tuhan. Kami mau usir Tuhan semua roh yang berusaha mencuri kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini mau berkata-kata sekali lagi Tuhan melalui firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan amin. Amin. Silakan duduk. Perkenankan saya sekali lagi menyapa saudara-saudara yang ada di ujung bumi. Shalom. Shalom semua. Saya percaya keadaan kita semuanya baik-baik. Amin. Sungguh tadi kesaksian dari Pak Peter itu mengingatkan ya satu pribadi yang ada di dalam hidup saya yang sekarang ya sudah meninggal. Seperti yang saya dulu pernah ceritakan, saya punya adik yang memang terlibat dengan narkoba. Dia di penjara 1, 2, 3. Yang kedua itu 7 tahun 6 bulan. Terus yang ketiga itu dia ketangkep lagi, tapi konon menurut dia berhasil melarikan diri dan akhirnya dia melarikan diri ke Bandung, menghilang kurang lebih sekitar 5 tahun. Baru akhirnya kami bertemu lagi dan singkat cerita pertemuan kami itu dia udah jadi pedagang, dari pedagang roti sampai pedagang bakso Malang, sampai pada akhirnya dia balik lagi ke dunia narkoba. Nah itu sama saya berharap Pak Peter itu percaya kepada orang-orang yang berdoa, ibunya, istrinya itu bahwasannya maut itu mengintai. Yes, saya bilang karena saya orang yang satu-satunya waktu itu mengingatkan kepada adik saya, jangan pernah pulang ke Cirebon, ke kota kelahiran kami, Cirebon, karena kota Cirebon itu untuk dia itu ya menyimpan berjuta kenangan ya buruk ya. Dia dilahirkan bahkan ya walaupun sampai pada akhirnya dia meninggal di kota Cirebon juga karena dia balik ke kota Cirebon, dia kena serangan jantung sepertinya saat minum minuman keras sambil merencanakan sebuah kejahatan yang baru saat itu. Jadi saya berharap kalau masih ada orang-orang yang berdoa, kalau Tuhan pakai orang-orang sekeliling kita untuk mengingatkan kita, itu ya setidaknya kita harus bersyukur karena itu sinyal dari Tuhan. Jadi jangan pernah abaikan perkataan seperti itu. Amin. Ya, saya tahu ya di dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika, terlebih gitu, saudara-saudara sekalian yang mungkin ada di dalam terjerat dalam kasus narkoba, sepertinya sulit untuk diterima di masyarakat. Sebenarnya bukan masyarakat yang tidak menerima sebenarnya, karena rata-rata ini saya berkaca dari pengalaman adik saya. Rata-rata itu karena apa? Karena mereka berpikir
cari hidup itu butuh makan, hidup itu butuh duit, ya kan. Nah, nggak sabar gitu loh, nggak sabar, nggak mau jalanin proses dulu, ya didikan Tuhan. Mungkin ya kalaupun bekerja ya harus bekerja dari bawah dulu, merangkak, 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 baru nanti sampai pada akhirnya saya percaya kok Tuhan itu adil. Tuhan akan angkat di satu posisi yang mungkin secara manusia akan berkata cukup secara penghasilan. Nah, sama seperti adik saya, ketika adik saya dalam pelarian itu, dia berhenti dari narkoba, dia belajar hidup, dia bilang dari bawah, dia dari kerja bersihin sampah di pasar, ya kan. Terus sampai dia ditawarin dagang roti yang Rp2.000 itu, dia bisa punya penghasilan satu hari itu 300 bahkan sampai ya 300.000, bahkan dia itu sampai bisa mencicil sebuah motor dan saat itu lunas. Itu dia bercerita kok ketemu ke saya. Jadi artinya terkadang ketika orang yang keluar dari lapas itu nggak mau sabar. Bahkan ada beberapa orang itu yang pride-nya terlalu tinggi gitu. Dia nggak mau gitu kerja yang boleh dikatakan mungkin orang pikir kerja kerja kotor gitu. Tapi ya mungkin itulah proses Tuhan yang harus kita lalui. Itulah proses Tuhan yang harus kita lalui. Nah, namun ketika kita mulai berpikir pendek lagi, ya, nah itu namanya celah untuk iblis kembali menggelitik kita untuk kita kembali ke jalan yang terdahulu. Padahal kita tahu ujung-ujungnya apa? Penjara lagi dan penjara lagi. Karena apa? Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak akan ada kejahatan yang sempurna. Mau sampai raja kartel narkoba pun ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya meninggal dia karena timah panas. Ujung-ujungnya seperti begitu. Nah, bukankah kita hidup di dunia, kita merindukan sebuah kehidupan yang dikatakan kita mau normal dong, hidup dengan keluarga. Kita mau menemani anak-anak kita tumbuh dari lahir, dari dia balita sampai remaja, bahkan mungkin kalau Tuhan izinkan kita hidup bisa menimang cucu-cucu kita. Ada amin. Saya kasihan benar, saya kasihan. Saya melihat adik saya hidup yang wah, dia boleh menikah lebih dulu dari saya, dia boleh punya anak, tapi sebenarnya ya kalau sampai saat ini saya tanya, bahkan saat kematian anaknya, anak yang kedua sama sekali tidak pernah menangis. Karena apa? Karena saya tidak pernah ada memori dengan papa. Anak yang pertama dia mungkin sampai umur 10 tahun apa ya? Atau ya 10 tahun mungkin. Dia bisa menangis. Dan saat itu cuma satu hari aja dia bilang, sedih ya. Dia coba bilang sedih ya ngelihat papa kok hidupnya begini ya. Hidupnya begini. Jadi apa ya? Kayaknya anak yang pertama itu sampai bilang, kayaknya sebenarnya nggak ada gunanya loh dia hidup itu. Iya loh. Sampai anaknya pun sempat bilang seperti begitu. Makanya saya katakan ketika bapak-bapak atau saudara-saudara yang ada di sana, yang ada di ujung bumi itu. Jadi kalau memang diizinkan Tuhan memiliki anak itu satu anugerah. Karena apa saya bilang? Karena saya belum punya anak sampai hari ini. Tahun depan umur saya 50 tahun. Istri saya umur 50 tahun. Jadi itu anugerah terbesar. Ayo, ukir. Ukir nama kalian di hati anak kalian. Kalian adalah pahlawan-pahlawan. Amin. Amin. Ya, saya sangat mengerti keadaannya di dalam sana, meski mungkin hari ini kita bisa sama-sama ceria, memuji Tuhan, ya kan? Tapi ketika kita balik lagi ke kehidupan normal di mana ya jeruji besi membatasi kita, di mana segala aturan bahkan yang di dalam pun butuh duit kan? Karena saya tahu adik saya pun makan dia harus tetap beli, kasur pun harus tetap beli ini dan itu. Ya kan? Jadi ya saya sangat tahu gitu sebenarnya kehidupan di dalam sana sama, bukannya nggak butuh duit, sama butuh duit juga.
Betul nggak? Betul. Iya, butuh duit juga. Yang mau makan, ya butuh duit. Yang mau ngerokok, ya pasti butuh duit. Nggak ada kan yang ngasih makan rokok cuma-cuma. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya pun hidup kita sebenarnya itu nggak cuma-cuma. Kenapa? Karena Tuhan udah bayar. Udah bayar lunas di atas kayu salib. Makanya hari ini saya kembali, kita sama-sama belajar mengingat sebuah jaminan Tuhan. Makanya khotbah saya hari ini memperoleh jaminan Tuhan. Jujur sebenarnya jaminan itu kita sudah dapatkan kok. Jaminan hidup dari Tuhan itu kita sudah dapatkan. Ya, apa sih jaminan yang Tuhan berikan pada kehidupan kita? Ya kan, yang pertama sudah pasti dia memberikan selamat, keselamatan. Tuhan menjaminkan keselamatan. Saya mau buka dulu kata jaminan. Jaminan tuh apa sih? Jaminan tuh kalau kita ke pegadaian ya. Kalau kita ke pegadaian kita mau minjem uang, berarti kita kan ada jaminan kan? Ada jaminan. Nah, dan jaminan itu yang dijadikan alasan oleh pegadaian atau pihak yang meminjamkan uang itu untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk dipinjamkan. Tentunya dalam kurun waktu atau batas waktu tertentu. Nah, kalau jaminan Tuhan, nah jaminan itu membuat sebuah kepastian untuk kita memperoleh pinjaman pinjaman itu kalau kita datang ke pegadaian. Andai kita datang, kita bawa anggaplah kita bawa emas 10 gram emas lah. Kalau kita hitung sekarang emas itu anggaplah 2.500.000 berarti 25 juta. Kalau kurang 30% berarti kurang lebih sekitar kita tuh boleh pinjem uang sekitar 17.500.000. Nah, kenapa pegadaian itu mau memberikan pinjaman ke kita 17.500.000? Karena apa? Karena ada jaminan itu yang membuat dia merasa aman. Oh, kalau si Sugi pinjam uang dan tidak pulang, oh ya nggak masalah. Ya karena udah ada jaminan, bahkan jaminan itu lebih besar daripada nilai pinjamannya. Setuju ya? Nah, jadi jaminan itu kan memberikan sebuah keamanan. Jaminan itu memberikan sebuah kepastian. Bahkan di sini jaminan Tuhan, saya katakan jaminan Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu pemegang kuasa tertinggi. Dia adalah sumber dari segala sumber yang ada di dunia. Nah, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, sebenarnya Tuhan itu menjamin keselamatan kita. Jadi bahkan dengan mudahnya ketika mulut kita mengaku dan hati kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes, semuanya clear. Tuhan kasih stempel, ya ini selamat, selamat. Tapi kembali keadilan Tuhan itu harus berkata, masa orang yang hidupnya selamat, ya kan, itu boleh hidup asal-asalan aja. Boleh terus berbuat dosa, boleh terus berzina, boleh terus kita ngisap narkoba, ini apapun. Kan nggak adil dong. Ya kan? Makanya Paulus kan berkata, kita harus memperjuangkan yang namanya keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya, di balik makna kata-kata itu, artinya keselamatan yang Tuhan berikan itu bisa terlepas. Itu bisa terlepas. Saya katakan, ya saya terus berharap ya, walaupun itu udah lewat ya, adik saya memperoleh yang namanya belas kasihan Tuhan. Karena dia meninggal dalam kondisi ya mabuk, serangan jantung. Saya berharap, dia orang yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tapi cerminan hidupnya tidak ada. Nah, saya sungguh berharap ketika di detik-detik terakhir sebelum Tuhan bawa dia teriak nama Yesus. Saya berharap seperti begitu. Ya, jadi satu ketika saya pulang, setidaknya saya bisa ngobrol lagi sama dia di surga. Nah, itu harapannya. Nah, jadi itu jaminan. Jaminan tuh Tuhan sudah berikan kepada kita. Jaminan. Namun sesungguhnya kita nih orang-orang yang terus mempermainkan
hati Tuhan. Hati kita tuh cenderung dengan apa yang dunia tawarkan. Hati kita, pikiran kita cenderung percaya dengan apa yang ada di depan mata kita. Sebuah kenyataan. Kalau saat itu Yesus percaya 5 roti dan 2 ikan tidak bisa memberi makan 5.000 orang. Nggak akan ada kok mujizat. Nggak ada. Nggak akan ada. Kalau Petrus tidak percaya bahwa kuasa dari Tuhan itu mengiringi setiap langkah dalam pelayanan dia, nggak mungkin kok dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia bisa berkhotbah di 3.000 orang. Nggak mungkin kok. Nggak mungkin. Itu semua tergantung hati kita. Saya harus akui manusia itu sama. Kita hidup tuh sama dengan bangsa Israel zaman dahulu. Ketika di dalam perbudakan Mesir, dia teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bebaslah dibawa dengan Musa. Diajar sama Tuhan, dilatih sama Tuhan. Coba bayangkan. Kalau kita sama-sama bayangkan. Bangsa Israel itu orang yang benar-benar melihat Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bahkan melihat mujizat demi mujizat itu setiap hari di dalam kehidupan dia. Selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan. Coba bayangkan, mereka yang lahir di padang gurun itu mereka kan pasti kan mereka yang lahir di padang gurun, mereka yang lahir di Mesir, mereka semua yang keluar dari tanah Mesir dan mungkin mereka beranak pinak di padang gurun. Coba bayangkan, di Alkitab ditulis baju mereka tidak koyak. Kasut yang mereka pakai tidak koyak. Coba bayangkan anak balita pakai kasut sampai umur dia 40 enggak koyak, coba bayangkan. Bahkan kan tidak ada ditulis di Alkitab orang Israel membuat kasut karena kasut anaknya sudah tidak muat. Karena anaknya sudah mulai besar, kan tidak ada. Atau membuat baju karena anaknya sudah mulai dewasa, kan enggak ada. Saya percaya secara ajaib Tuhan bisa kembangkan kasutnya, bisa kembangkan yang namanya bajunya. Jadi sama sekali orang Israel itu benar-benar yang nggak buat kasut, yang nggak buat ini, nggak buat baju. Itu contoh paling gampang. Tapi kembali, orang yang lihat mujizat setiap hari aja, selalu sungut-sungut, nggak ada bersyukurnya. Tobat sebentar, berdosa lagi. Tobat sebentar, berdosa lagi. Bagaimana caranya burung puyuh bisa datang? Mengenyangkan perut mereka. Bahkan Tuhan marah. Mereka menjadi rakus. Bayangkan. At the end, kehidupan bangsa Israel yang di padang gurun. Israel versi pertama tidak ada yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Coba bayangkan. Tuhan udah jelas-jelas berjanji. Aku akan membawa engkau kepada satu daerah, satu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Orang udah jelas-jelas dikasih janji aja. Israel pakai membelot. Bikin patung lembu emas lah. Sampai ribuan orang harus Tuhan musnahkan lah. Nah, dan sekarang Yesus janjikan kepada setiap kita sebuah keselamatan. Bahkan bahasa bebasnya kita di dunia ini cuma sementara, ngontrak kita tuh. Ada yang mau hidup di dunia selama-lamanya? Kalau saya jujur, saya nggak mau, saya. Iya, Alkitab berkata 70 tahun. Kalau bisa 80 tahun, sisanya apa? Sisanya cuma apa? Cuma kelemahan kita, kesakitan kita. Benar nggak? Orang udah umur 80 tahun. Jalan juga ada yang harus dituntun.
Ya, bahkan mohon maaf, makan, buang air besar, buang air kecil itu harus di kasur. Udah nggak ada enak-enaknya. Makanya saya bilang, saya nggak mau hidup selamanya. Tapi terkadang manusia salah kaprah ya. Kalau kita datang ke ulang tahun oma opa yang udah umurnya 80 tahun, kita selalu berdoa, selalu nyanyiin apa? Panjang umurnya ya. Padahal belum tentu loh orangnya masih mau loh. Panjang umur loh. Nah, jadi itulah jaminan Tuhan. Memperoleh jaminan Tuhan. Mungkin tepatnya mempertahankan jaminan Tuhan. Dunia boleh terbalik-balik. Apapun keadaan, situasi, dan kondisi. Bahkan banyak orang berkata, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan berkata 2026, 2027 itu Indonesia akan memasuki masa krisis. Dan saya terus termasuk salah satu orang yang berdoa, Tuhan tolak. Saya tolak dalam nama Yesus, dan Indonesia akan masuk masa kelimpahan atas rekayasa Tuhan. Ada amin? Amin. Nah coba bayangkan, ya kan, saudara-saudara yang keluar masa kebebasan, yes saya bebas menghirup udara di luar, bisa memeluk kembali anak istri. Cuma kan akan diperhadapkan dengan yang namanya masalah lagi, betul nggak? Seperti yang Pak Peter tadi katakan. Butuh makan, butuh uang. Nah kembali pilihan ada di tangan kita. Apa kita mau balik lagi, atau bahkan seumur hidup kita harus hidup terpisah dengan keluarga kita karena jeruji besi. Saya percaya ya 1 bulan pertama lah orang nggak akan mau lah. Setelah keluar, enggak Pak, saya nggak mau Pak, saya mau bertobat. 1 bulan, 2 bulan, sampai kapan? Saya berharap ya selama-lamanya. Dan tidak mengikuti jejak adik saya itu. At the end, dia harus pergi atau pulang atau meninggal dengan sebuah kesia-siaan, saya katakan. Nah, jadi saya mau ambil satu ayat. Jujur, ini ayat sebenarnya saya berkesan. Ini sebuah apa ya? Ayat ini saya pegang dalam kehidupan saya ketika saya mulai ragu, ketika saya mulai goyang. Ya kan, karena percayalah, terkadang orang yang nggak punya anak itu punya rasa takut. Aduh, hari tua saya bagaimana ya? Tapi kalau saya ketemu beberapa teman yang anaknya, ampun lah, ada yang kena narkoba ini dan itu. Mereka sampai bilang, enak kamu Gi, nggak punya anak, kamu nggak pusing. Oh, jadi saya simpulkan, punya anak ada masalah, nggak punya anak ada masalah juga. Betul nggak? Ya kan, karena apa? Karena anak itu bukan sebuah jaminan untuk merawat hidup kita. Ingat itu, untuk merawat hidup kita, untuk menemani kita. Itu bukan sebuah jaminan. Yang terbaik itu kita bergantung sama pribadi Tuhan. Ada amin? Amin. Amin. Kita sama-sama buka di Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Karena Yesaya waktu. Ya, silakan baca. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Ya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. 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 Nah, bukankah ayat ini dikatakan sebuah jaminan dari Tuhan untuk, ya memang konteksnya saat itu bangsa Israel. Kalau ayat ini wahyu Tuhan turun kepada Nabi Yesaya saat bangsa Israel mengalami masa pembuangan di Babel, masa pembuangan di Babel.
Masa penahanan di Babel, masa menjadi budak di Babel, masa di mana bangsa Israel benar-benar nggak bebas. Semuanya terbatas. Bahkan mungkin seringkali menerima cambuk, bahkan bisa dibunuh. Kalau sedikit membuat onar atau marah oleh bangsa Babel. Masa di mana himpitan itu ada, desakan itu ada, bangsa Israel. Bukankah mungkin sama-sama dengan keadaan saudara-saudara sekalian di dalam kan? Merasa semuanya terbatas, merasa semuanya terhimpit. Sedikit marah nggak bisa. Bisa benjol kepala kita, dipukul. Ya kan? Masa di mana masa yang tidak enak. Tapi kalau kita baca dalam perikop keseluruhan di Yesaya 46 ini, di mana apa? Di mana Tuhan itu dari ayat pertama itu meruntuhkan semua patung-patung, semua dewa-dewa sembahan yang dibikin oleh bangsa Israel. Tuhan itu mau bilang, mereka tuh nggak bisa ngejamin apa yang dari dunia ini tuh nggak bisa ngejamin kehidupan kamu. Apa yang dunia tawarkan kepada setiap kita ini tidak bisa menjamin kehidupan kita. Hartakah? Berapa banyak orang kaya yang mati bunuh diri? Robin Williams, salah satu aktor komedian yang terkenal. Kalau saya pernah lihat filmnya itu Mrs. Doubtfire atau Jumanji saat saya dulu masih sekolah. Dia harus mati bunuh diri, yang ironisnya bunuh diri di umur 60 tahun. Oh, 60 tahun dengan kondisi yang dia kaya, ya bisa lah dia nggak bekerja aja nunggu 20 tahun lagi dipanggil Tuhan, bisa. Harta dia cukup kok. Tapi dia pilih mati untuk bunuh diri karena apa? Karena lonely, karena kesepian. Jadi terbantahkan kan? Harta itu bukan segala-galanya. Harta bukan segala-galanya. Nama baik. Wah, jadi nama baik orang tenar. Coba, kalau kita mau baca kematian artis Whitney Houston ya, itu yang main film Bodyguard, penyanyi dengan suaranya 5 oktav. Matinya apa? Overdosis. Mati juga. Dia. Bahkan cenderung Whitney Houston itu dia bunuh diri. Sengaja dia bunuh diri. Karena apa? Karena dia malu. Dia malu untuk di depan publik lagi, dia malu. Karena hidup dia udah hancur. Fisik dia udah hancur semua. Apalagi anak yang kita pegang. Saya hidup di Tangerang ini. Saya hidup di Tangerang, kota Tangerang, di mana terkenal ada yang namanya siomay babi, sewan. Itu terkenal. Orang tuanya mati karena apa? Karena anaknya. Mati karena anaknya. Anaknya yang harusnya diharapkan oleh banyak orang itu bisa merawat masa tuanya, malah mati, dibunuh sama anaknya. Karena apa? Anaknya minta rumahnya dijual, anaknya kalah judi untuk judi. Jadi melalui ayat ini Tuhan berkata-kata kepada Nabi Yesaya dan disampaikan. Untuk disampaikan kepada bangsa Israel, untuk disampaikan kepada kita juga. Percayalah, apa yang dari dunia itu tidak dapat menjamin kehidupan kita. Barang sedikit. Cuma Tuhan yang bisa menjamin kehidupan kita. Bahkan kalau di ayat 4 Tuhan bilang, sampai masa tuamu, aku tetap Dia, aku tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, tinggal seberapa banyak, seberapa mau kita benar-benar memperoleh yang namanya jaminan dari Tuhan dalam kehidupan kita itu. Saya mau bagiin 3 hal. Yang pertama itu, yang pasti itu harus iman. Iman. Untuk kita memperoleh jaminan Tuhan itu nomor 1 kita harus iman.
harus memiliki iman. Karena apa? Di Ibrani 11 ayat 6, biar saya bacakan aja Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu syarat utama. Karena apa? Karena tanpa iman itu dikatakan kita itu tidak berkenan di hadapan Allah, tidak berkenan. Jadi kita mungkin ketika kita awalnya ketika kita bertobat, kita beriman, kita percaya Tuhan, Engkaulah gembalaku, bla 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 bla, sampai Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes, percaya. Sampai Tuhan itu berikan jaminan kepada kita. Tapi di tengah perjalanan, ketika dunia menawarkan hal-hal yang mungkin indah, loh, jadi manusia itu serba salah. Bener loh, jadi manusia. Kalau mungkin, pernah nggak kita berpikir ada di posisi Tuhan? Pernah nggak kita berpikir kita nyiptain manusia itu malah bikin sebenarnya menurut Tuhan tuh bingung kalau menurut saya. Ya, dikasih enak, bablas. Benar nggak? Dikasih nggak enak, dikasih tertekan, memberontak. Ujung-ujungnya apa? Semuanya jatuh ke dalam dosa. Benar nggak? Itu manusia. Nah, makanya ketika kita tuh benar-benar butuh yang namanya Roh Kudus. Ketika kita kaya, ketika kehidupan kita diangkat, kita butuh hikmat untuk mengelola kekayaan kita. Biar kekayaan kita enggak nambahin selir, ya kan, nambahin istri, ya kan, nambahin kesenangan kita. Benar nggak? Dan kita juga butuh Roh Kudus ketika kita ada di bawah, ketika ada di lembah. Biar apa? Pikiran kita nggak pendek. Kita mau balik lagi ke jalan yang lama. Ini dan itu. Jadi kita butuh iman. Karena tanpa iman itu kita nggak berkenan. Bahkan kalau kita tarik ke atas di ayat satunya, Ibrani 11 ayat 1 itu sih udah ayat sejuta umat lah, ayat miliaran umat Kristen. Sudah pada tahu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ya kita percaya dulu, segala sesuatunya belum terjadi. Tuhan, kalau Engkau Tuhan, ya suruh aku berjalan di atas air. Itu Petrus. Tuhan bilang, iya, jalan. Tapi walaupun 3 langkah, Petrus punya iman setidaknya di awal kan. Percaya tidak akan tenggelam karena ada Tuhan. Sama. Kehidupan kita pun dituntut untuk kita juga memiliki iman. Untuk kita percaya dengan apa yang belum kita lihat. Ketika kita, saudara-saudara, keluar dari penjara, bahagia pasti, keluarga bahagia ini dan itu. Nah, ketika masalah itu datang lagi, kita bisa nggak tetap percaya Tuhan tuh pelihara, Tuhan tuh adil, Tuhan tuh setia? Bisa nggak kita terus berani, Tuhan seret dan paksa saya untuk berjalan di jalan-jalan yang Tuhan mau? Bisa nggak? Kan kerap kali atau sering kali kalau harus berulang-ulang seperti yang Pak Peter tadi katakan, balik lagi, balik lagi, balik lagi ke dalam. Karena apa kan? Karena kan ya itu dihadapkan dengan sebuah kenyataan, butuh makan. Bahkan hamba-hamba Tuhan berkata, ketika kita percaya dengan kenyataan yang dunia pertontonkan, itu awal dari apa? Awal dari keruntuhan iman kita. Karena 5 roti 2 ikan itu bukan dengan kenyataan lihatnya, dengan iman. Musa membawa bangsa Israel melewati Laut Merah yang dikejar dengan orang Mesir itu dengan iman. Semua dengan iman. Iman mampu menembus segala kemustahilan. Jadi saya berharap bapak-bapak atau saudara-saudara ketika keluar benar-benar pegang, beriman. Meski mungkin 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun atau 2 tahun belum ngelihat. Belum ngelihat. Bisa nggak kita percaya at the end kehidupan kita itu Tuhan tuh jamin kok. Tuhan tuh akan pelihara kehidupan kita. Dan buktinya kan banyak juga kan. Orang-orang yang bisa struggle keluar dari penjara akhirnya
dia bisa hidup normal, dia bisa punya usaha, banyak juga. Banyak juga. Buktinya apa? Adik saya itu bisa hidup normal. Bisa hidup normal. Dia bisa nyicil, bisa beli motor. Cuma ya sekali lagi, harus terus melekat sama Tuhan. Kalau enggak apa? Kalau enggak, ya waktu itu adik saya itu jatuh lagi. Kenapa? Motornya. Dulu yang dia suka nyuri motor, tapi mental dia nggak siap ketika motornya dicuri. Dia mulai jatuh lagi. Ketika motor dia dicuri yang jadi istilahnya kendaraan untuk usaha dia dicuri. Itu dia mulai goyang lagi, jatuh lagi. Mulai tipu sana, tipu sini. Itu. Jadi dulu dia nyuri motor, suka nyuri motor. Tapi ketika motornya dicuri, mental dia nggak kuat. Kena mentalnya kalau anak sekarang bilang. Akhirnya balik lagi. Nah, jadi penting iman itu. Iman itu apa? Membuat kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Iman itu bukan dengan segala sesuatu yang kita udah lihat, enggak. Itu Thomas, iman Thomas. Kalau aku belum mencocokkan jariku kepada tangan yang berlubang, itu aku nggak percaya. Itu Thomas. Ada amin? Amin. Nomor 2, kasih. Kasih. Saya mau tekankan kasih di sini apa? Karena apa? Kasih itu, ya kita sama-sama tuh kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak pemarah, kasih itu bla 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 semua. Tapi saya lebih mau menekankan kepada hukum kasih, di mana kasih di sini ini rangkuman dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu dirangkum menjadi hukum kasih yang ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39, Matius 22 ayat 37 sampai 39, di mana jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua itu sama dengan itu, ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, jadi saya nggak mau membahas yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengasihi, kalau kita tidak belajar mengasihi Tuhan terlebih dahulu, yang nggak kelihatan, itu rasanya akan sulit ya. Akan sulit. Jadi begini loh, terkadang kita anak-anak Tuhan itu, kasih di sini kan ada kata tidak curiga seharusnya. Tapi kenapa kita anak-anak Tuhan itu seringkali ketika kita ada di lembah, kekelaman, kita selalu curiga sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan begini? Kenapa? Tidak pernah kita itu memikirkan apa yang kita lakukan sehingga kita bisa sampai kepada lembah ini. Kita curiga kepada Tuhan. Bahkan kalau kita selalu berdoa, kita udah pasti lebih intens dari debt collector mengingatkan Tuhan, nagih Tuhan. Tuhan, mana janjimu, saya mau ini semua. Dari A sampai Z. Kita tukang tagih kalau kita berdoa. Bahkan kita jadi peminta-minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta. Pernah nggak kita balik sih kalau kasih itu kita? Oke lah, tulus setelah kita datang ke Tuhan tuh kita muji aja. Datang ke Tuhan tuh kita nyembah aja. Datang ke Tuhan tuh kita sebagai hamba, kita mau melayani Tuhan. Apa sih Tuhan? Punya nggak kita kasih kepada Tuhan seperti begitu? Terlepas kita tuh cuma jadi debt collector atau tukang tagih utang ke Tuhan. Kalau berdoa. Bisa nggak kita ketika kita datang ke Tuhan tuh kita tuh bawa yang namanya cinta kita ke Tuhan. Benar-benar karena gampang loh. Anak-anak Tuhan itu gampang banget, apalagi di dalam gereja seperti begini. Siapa yang mengasihi Tuhan angkat tangan? Angkat tangan semua, saya jamin kalau perlu angkat kaki. Semua. Enggak dari hamba Tuhan sampai jemaat biasa. Tapi di ruangan terkecil kita, pernah nggak kita bawa cinta kita kepada Tuhan? Pernah nggak kita muji Tuhan? Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan.
Tuhan izinkan saya ada di Nusa Kambangan ini. Terima kasih Tuhan. Ini tempat saya belajar untuk mengerti kasih Tuhan. Bukan hukuman Tuhan. Untuk kasih Tuhan. Karena sekali lagi Amsal berkata, kasih juga harus mendidik. Didikan itu pakai rotan. Amsal. Terkadang akhirnya, at the end Tuhan selalu mau. Orang di Yohanes itu kan Tuhan pergi, Tuhan naik ke surga itu dia untuk menyiapkan tempat untuk kita semua. Supaya apa? Supaya di mana dia berada, kita berada. Nah, yang dia mau semuanya, bahkan semua manusia di dunia ini selamat. Yang mau. Tapi ada yang nolak, oke yang nolak. Nah, yang ngomongnya nerima juga harus dididik nih. Diajar. Biar, mohon maaf sekali lagi, ya kan waktunya nggak habis kayak adik saya. Kayak adik saya, karena apa? Karena orang kita mengatakan percaya Yesus dan Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Artinya hidup dia pun harus mencerminkan perilaku, pola pikir, tindakan orang percaya. Ada amin? Amin. Jadi ayo kita belajar benar-benar mengasihi Tuhan. Tanpa kita meminta, datanglah kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Seorang hamba. Apa Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Ada sebuah lagu yang sangat memberkati, boleh nanti cari di YouTube. Ajari aku. Ajari aku. Ajari aku mengerti perasaan. Coba cari di YouTube itu. Ajari aku mengerti perasaan. Itu. Nah, seringkali setiap hari yang ada, kita nuntut Tuhan untuk apa? Untuk Tuhan mengerti hati kita. Tanpa kita belajar mau mengerti hati Tuhan. Kalau kita mau mengerti hati Tuhan, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, terus punya pengharapan. Terus punya pengharapan. Terus punya pengharapan. Saya keluar nanti, kehidupan saya akan berubah. Kehidupan saya akan diberkati Tuhan. Terus. Amin. Tapi ingat, jangan cuma pengharapan. Tapi kita juga ada yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Nggak mungkin ketika kita berdoa, kita minta berkat secara ekonomi, Tuhan datengin, turunin uang langsung dari langit. Saya percaya mungkin. Tapi kalau uangnya receh semua, suruh kita tangkap, gimana? Nimpa kita satu karung, mencret juga kita. Ya kan? Mencret juga kita. Nah, jadi terus berpunya pengharapan. Nah, hari-hari sampai kita mencapai pengharapan itu, kita siapkan wadah kita siapkan hati kita, siapkan mental kita. Karena apa? Karena saya katakan tadi di awal, ya kan? Banyak orang kaya yang mental yang nggak kuat juga bisa bunuh diri. Bahkan ada yang gila juga. Benar nggak? Karena sebenarnya dia mentalnya nggak kuat. Pernah kan zaman SD, SB, kalau waktu itu saya kecil tuh ada tuh SD, SB, ya kan? Apa ya, judi ya, bukan judi ya, apa ya, kayak kupon kayak gitulah, kode buntut lah, Oke. ya togel lah gitu kan. Padahal SDSB kan singkatannya apa itu dia kan? Itu. Kalau saya sih singkatannya sudah diatur sama bandar SDSB kan. Jadi ya percuma mau pasang SDSB banyak-banyak juga yang paling kosong yang akan dibuka. Itu kan cuma harapan-harapan palsu. Nah, waktu itu kan ada kan. Saya dengar beritanya tuh di daerah mana itu tukang beca dapat hadiah utamanya 1 miliar. 1 miliar. Tapi yang lucu ketika dia nerima hadiahnya, dia mati kena serangan jantung. Artinya apa? Mental dia nggak kuat. Mungkin dia mikirin terlalu exciting. Dapat 1 miliar nih mau gimana nih? Apa mau kawin lagi atau mau beli rumah atau gimana? Benar nggak? Nah, seperti begitu. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita percaya.
itu pasti ada. Tapi di dalam perjalanannya itu yang paling penting. Kita siapkan wadahnya, siapkan hati kita. Karena ketika kita memiliki pengharapan, itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang setia. Saya percaya tidak akan pernah tinggal diam. Mazmur 33 ayat 18, Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju. Jadi ketika kita memiliki pengharapan, ketika kita dalam menanti pengharapan itu sampai kepada kita, kita berusaha menyiapkan wadah dengan cara hidup yang benar, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau kita mau tarik dalam perjanjian lama, di Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang biasa lagi. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin. Amin. Nah, semua tinggal tergantung kita. Kalau kita mau menanti pengharapan itu dengan setia, dengan berusaha, dengan berjalan di jalan-jalannya Tuhan, maka Yesaya 29 ayat 11 ini terjadi. Hari depan yang penuh dengan harapan. Terjadi. Kalau kita kembali berjalan sesuai dengan jalan kita, hari depannya apa? Hari depannya di belakang jeruji besi lagi. Itu minimal. Maksimalnya langsung ketemu Tuhan. Seringkali saya katakan, semua tergantung kita. Semua ada di tangan kita. Jadi mari, saudara-saudara, saya katakan, bukan cuma saudara-saudara yang ada di dalam, tapi setiap kami yang ada di luar, bahkan saya sebagai hamba Tuhan. Saya harus terus fokus, kita semua harus terus fokus meniti jalannya Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Hari lepas hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan manggil kita. Saya tutup dengan satu ayat di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini yang Paulus katakan di ujung dari hidupnya sebelum dia mati. Jadi dia declare bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi mari saudara-saudara, melalui kebenaran firman hari ini, mari kita orang-orang yang sudah memperoleh jaminan Tuhan ini, kita jaga jaminan ini dengan iman, dengan kasih, dengan pengharapan. Jadi kita sampai pada akhirnya kita semua akan bertemu di surga nanti. Karena apa? Karena kita dinilai oleh Tuhan, kita telah mengikuti pertandingan dengan baik dan sampai garis akhir dengan memelihara iman. Amin. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang kembali mengingatkan setiap kami Bapak, untuk kami benar-benar Tuhan memelihara iman, pengharapan dan kasih Tuhan, untuk kami memperoleh jaminan Tuhan, jaminan dari Tuhan yang sebenarnya Tuhan telah berikan melalui anak-Mu di atas kayu salib. Kami tahu kami bodoh Tuhan, kami tahu kami bebal seperti bangsa Israel. Kami tahu Tuhan, kami degil, kami pendosa Tuhan. Kami selalu cenderung menginginkan apa yang dunia tawarkan Tuhan. Namun mulai hari ini Tuhan, biar kembali Roh-Mu Kau berikan, Kau curahkan kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sampai akhirnya nanti Tuhan, Kau mendapatkan setiap kami Tuhan setia. Terima kasih Tuhan.
Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat, kita ajak berdiri. Langsung kita tutup ya, ini Pak. Ya, tutup doa berkat, Pak. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan kepada setiap kami Tuhan untuk melakukan ibadah, untuk menyenangkan hati-Mu dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Roh penghibur Tuhan Engkau akan berikan Tuhan. Curahkan sekali lagi Tuhan kepada teman-teman yang ada di lapas Bambu Kuning ini Bapak. Kiranya Tuhan damai sejahtera Tuhan ada Tuhan dalam kehidupan mereka, dan angkat kedua tangan saudara-saudara, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Biarkan tangan Tuhan sendiri, tangan Bapa sendiri yang menuntun setiap kita untuk masuk ke dalam lingkaran anugerahnya. Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, meradiasi dalam kehidupan kita, sehingga menghabisi semua yang jahat, semua yang hina, semua yang bukan dari Tuhan yang ada di dalam tubuh jiwa roh kita. Dan biarlah perjalanan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa